Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung, Bu. Oke. Masih nunggu yang dosen yang lain? Iya, Bu. Oke.
Selamat bergabung, Bu. Jadi seminar Saleh. Maaf, Bu, kurang jelas suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu sudah oke, Bu Puri sudah, Bu Ira juga sudah hadir. Bu Ira, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, Bu. Manakah Bu Ira? Bu Ira, Assalamualaikum Bu Ira. Salam Pak Ayu. Nah, Bu Ira hadir ya. Pak Ihsan katanya masih dalam perjalanan, dia harus dari habis seminar juga katanya tadi kan barusan. Jadi dimulai saja kalau sudah lengkap. Oke, kita mulai ya Pak, Ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di proposal perdana nih ya Saleh ya, di angkatan Saleh nih ya, angkatan 2017 ya. Mudah-mudahan Saleh nanti bisa menjawab dengan baik, menjelaskan proposal dengan baik, dan teman-teman Saleh mendapatkan ilmu dalam proposal ini nantinya atau seminar proposal ini nantinya. Selawat beriring salam kita ucapkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih untuk Bu Ayu sebagai dosen pembimbing yang sedang rapat kayaknya, sedang sibuk rapat. Bu Puri dan Bu Ira sebagai dosen pembahas yang akan memberikan masukan, saran, dan tunjuk ajarnya nanti. Dan nanti Pak Ihsan sebagai pembahas juga yang belum hadir untuk hari ini. Untuk supporter dari Saleh, saya persilakan nanti mendengarkan dengan baik saja. Tidak usah berkomentar, tidak usah bertanya. Nah, ini masih seminar proposal. Jadi Saleh, nanti proposal ini kita bagi dalam 3 sesi. Pertama, penyampaian proposal. Yang kedua, pertanyaan, tunjuk ajar, dan yang lain-lain dari dosen pembahas. Yang ketiga adalah penilaian. Jadi sudah siap Saleh untuk seminar ya? Insya Allah siap, Pak. Tidak ada hawa-hawa di kiri kanan yang mengganggu? Insya Allah tidak ada, Pak. Supporter tidak ada yang kiri kanan untuk menunjukkan? Insya Allah tidak ada, Pak. Oke, mari kita mulai ya. Saya persilakan Saleh untuk presentasi lebih kurang 10 menit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak APT Hayul, Patli MSI, dan terima kasih kepada Ibu pembimbing dua saya, Ibu APT Rahayu Utami MSC. Dan terima kasih kepada pembahas satu saya, Ibu APT Noveri Rahma Irawati, MPAM, dan terima kasih kepada pembahas dua saya, Pak Ihsan Ikhtiarudi, MSI. Dan terima kasih kepada pembahas tiga saya, Ibu APT Mustika Puri, MSI. Baiklah, alhamdulillahirabbil pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Baik saja, untuk mempersingkat waktu, judul seminar proposal saya hari ini, purifikasi dan karakterisasi serta uji aktivitas antioksidan senyawa dari fraksi 18 ekstrak total metanol kulit buah derendan, Lansium parasiticum asbeck, K. Sahni, dan Bennett. Latar belakang di sini, tubuh secara terus-menerus menghasilkan senyawa radikal. Radikal bebas adalah atom molekul atau senyawa yang dapat berdiri sendiri yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Oleh karena itu, bersifat sangat reaktif dan tidak stabil. Efek negatif radikal bebas terhadap tubuh dapat dicegah dengan senyawa yang disebut antioksidan. Kegunaan utama antioksidan adalah untuk menghentikan atau memutuskan reaksi berantai dari radikal bebas di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap tanaman sejenis, yaitu pengujian aktivitas antioksidan ekstrak dari fraksi, daun, dan kulit batang derendan, Lansium parasiticum, dan menunjukkan bahwa fraksi N-butanol dan daun derendan memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai EC 50 sebesar 126,20 mikrogram per mili. Dan pada ekstrak N-butanol kulit batang diperoleh EC 50 sebesar 141,85 mikrogram per mili. Utami et al. 2016. Manfaat dan tujuan penelitian ini, antara lain manfaatnya, diharapkan pada penelitian ini diperoleh senyawa murni dan aktivitas antioksidan dari hasil isolat sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Tujuan untuk mempurifikasi dan mengkarakterisasi senyawa dari fraksi 18 ekstra total metanol kulit buah derendan, Lansium parasiticum asbeck, K. Sahni, dan Bennett, dan mengetahui aktivitas antioksidan dari senyawa isolat tersebut dengan metode DPPH. Tinjauan pustaka, klasifikasi tanaman derendan sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledona, bangsa Sapindales, suku Sapindaceae, marga Lansium, spesies Lansium parasiticum asbeck, K. Sahni, dan Bennett. Nama daerah derendan. Prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian, Januari 2021 sampai dengan April 2021. Laboratorium Farmasi Bahan Alam, Laboratorium Penelitian, Laboratorium Kimia, Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Alat dan bahan, adapun di sini alatnya, seperangkat alat destilasi, gopal, botol gelap, peralatan gelas yang umum digunakan, kapas, aluminium foil, plastik wrapping, spatel, pipet tetes, pial, neraca analitik, serta kolom kromatografi, chamber, pipa kapiler, plat KLT GF 254, lampu UV 254 nm,
dan 366. Stuart melting point aparatus, pipet mikro, micropipette reader, spektrofotometer UPPs, dan spektrofotometer IR. Bahan: fraksi 18 etil metanol 8:2, hasil kromatografi vakum cair KPC, ekstrak total metanol kulit buah derendan Lansium parasiticum Osbeck KC Sahni dan Bennett yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Rahmayani 2019. Pelarut organik yang telah didestilasi yaitu N-heksan teknis, etilasetat teknis, metanol teknis. Pelat silika gelnya 60, regen 1,1 difenil 2 fikril hidrazil DPPH dan asam askorbat. Rancangan penelitian di sini, adapun tahapan kerjanya, yang pertama, analisis profil KLT fraksi 18. Kedua, pemisahan dengan metode kromatografi kolom. Yang ketiga, pengujian hasil kromatografi kolom dengan KLT. Keempat, pemurnian dan rekristalisasi. Kelima, identifikasi senyawa isolat. Keenam, pengujian aktivitas antioksidan. Ketujuh, analisis data. Adapun nanti di sini saya akan melakukan kerja dari penelitian sebelumnya, 0,5 gram fraksi 18 hasil KPC ekstrak total metanol kulit buah derendan, di mana sebelumnya kita melakukan pembersihan kolom, di mana pembuatan bubur silika, yaitu pembuatan bubur silika, packing kolom, preabsorpsi, eluen N-heksan etil asetat metanol dengan metode SGP, ditampung dengan pial. Kemudian nanti dapat hasilnya dari fraksi 1 sampai seterusnya. Kemudian pemeriksaan profil KLT hasil fraksi kolom. Setelah itu kita gabungkan senyawa dengan noda yang sama. Kemudian pemurnian fraksi terpilih direkristalisasi. Kemudian dapatlah senyawa murni. Diuji KLT-nya, baru kita uji spektroskopi UPPs dan FTIR. Kemudian kita uji antioksidan dengan metode DPPH dan mendapatkan analisis datanya. Dan di sini skema kerja uji aktivitas antioksidan menggunakan DPPH, di mana 10 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml etanol, dapatlah larutan induknya 1000 mikrogram per mili, dipipet sebanyak 100 mikroliter. Di mana 96 well mikropet sebanyak 50 mikroliter metanol dipipet ke baris B sampai F. Kemudian dari baris A dipipet 50 mikroliter dan dimasukkan ke baris B dan seterusnya sampai baris F. Dari baris B 500, yang baris B 500 diambil 50, kemudian dipindahkan ke baris C diambil 50, kemudian dipindahkan kepada baris D diambil 50, kemudian dipindahkan kepada baris E diambil 50 sampai ke baris F. Kemudian pada baris F ini kita buang. Setelah itu sumur baris G yaitu metanol ditambah DPPH, kemudian sumur baris H metanol didiamkan. Setelah itu didiamkan selama 30 menit, diukur aktivitas penangkapan radikal bebas, penurunan absorbansi DPPH menggunakan micropipette reader panjang gelombang 517 nanomikro. Dapatlah di sini nanti data absorbansinya, kemudian kita lakukan analisis data. Di mana sini perhitungan persentase inhibisi, persen inhibisi, absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100%. Perhitungan nilai ESI 50, keterangan rumusnya Y sama dengan B kali X tambah A, yang mana di sini Y persen inhibisi, X konsentrasi sampel mikrogram per mili, A intercept, B slope. Terima kasih. Oke, Saleh ya. Silakan disimak nanti pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Untuk yang pertama kita persilakan Bu Ira dulu. Silakan, Bu Ira.
Oke, makasih Pak Hayul atas kesempatannya. Saleh, sore Bu, jelas kedengaran? Soal jelas, Bu. Oke ya, baik. Eh, Selamat ya karena sudah menjadi pionir ya pada seminar proposal ini ya. Oke, baik, mungkin sedikit saran yang pertama. Menurut Ibu, Saleh harusnya kirimkan PDF juga ke Ibu ya, Saleh ya. Kenapa? Karena di Word jadi berantakan kalau di Ibu ya. Jadi harusnya dikirim juga Word, dikirim juga PDF. Jadi lebih rapi dan Ibu bisa melakukan penilaian secara oke terhadap penulisannya. Jadi kalau ini Ibu lihat ini jadinya ada banyak sekali yang berubah penulisannya Saleh. Iya, Bu. Oke, kemudian di 2.2 ini ya sedikit masukan. Ini ada 2.21 vaksinasi. Jadi kalau menurut Ibu Saleh tambahkanlah 2.22. Jadi jangan 2.21 saja, itu gantung ya. Kalau dia sendiri nggak perlu kita kasih sub ya. Jadi tambahkanlah 2.22 ya Saleh ya. Iya, Bu. Oke. Nah, mulai dari 28 ini agak berantakan ini ya di Ibu ya. Sampai ke bawahnya. Oke, kemudian kita masuk ke latar di daftar ini juga ya, di daftar daftar gambar juga ya, jadinya agak berantakan ya. Di pendahuluan, kalau menurut Ibu ya, cerita yang paragraf pertama yang tubuh secara terus-menerus ini, itu Saleh edit ya kalimatnya, jadi kalimat yang lebih ilmiah Saleh. Kalau Ibu lihat ini kalimatnya terlalu tubuh ini ya, mau diedit saja kalimatnya sehingga menjadi lebih bagus dan maknanya jadinya tercapai Saleh. Ya ini kan sebetulnya ini sudah penelitian lanjutan ya Saleh ya. Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Nah pada halaman 7, oke halaman 7 ini ya. Di sini ada dikatakan ya yang beberapa penelitian terkait melaporkan bahwa ekstrak etanol kulit buah duku bla 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 punya nilai SC50 47 fraksi dan fraksi nilai SC50 251. Ini penelitian siapa? Ini Saleh? Ini dari jurnal, Bu. Ya, penelitian siapa? Okonogi, Bu. Hah? Bukan, Bu. Bukan, yang Okonogi di bawahnya kan? Ini bisa dilihat di dapus yang punya siapa ini? Oke, punya siapa, Saleh? Kemarin carinya di jurnal, Bu. Gimana? Saleh kemarin melihatnya dari jurnal, Bu. Ya, harus dimasukkan ini jurnalnya apa. Jadi kita bisa menelusuri ini penelitian siapa, Saleh. Nanti tambahkan ininya ya. Oke, kemudian yang di bawahnya, hasil penelitian Okonogi melaporkan bahwa ekstrak etanol kulit buah. Ini kulit buah apa ini? Langsat, derendan, atau duku? Kalau yang ini duku, Bu. Duku, ya. Iya, Bu. Jadi di atas sudah dilakukan ekstrak etanol kulit buah duku juga. Senyawa ICBT ini. Okonogi juga ekstrak etanolnya juga telah melakukan terhadap kulit buah juga ya. Ini ekstraknya 1,29. Kalau yang di atas ini 47 ya. Iya, Bu. Nah, Dengan... kenapa ini kan satu lain nih sama-sama ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang ingin Saleh sampaikan dari literatur ini, Saleh? Yang satunya sama-sama kulit buah duku juga ya, sama-sama etanol.
Yang satu 47,94. Terus Saleh lagi mengatakan bahwa sama juga nih ekstrak etanol juga ya, SCVV-nya 1,29. Apa yang ingin Saleh sampaikan di situ? Saleh? Mungkin dari apa Bu? Pada peneliti sebelumnya ini yang tadi di atas Okonogi ini Bu, dia mendapatkan dosis 50-nya sebesar 47,94 mikrogram per mili dari fraksi yang sebesar 251,44 mikrogram per mili Bu. Sedangkan yang sini, sedangkan yang di Apa yang ingin Saleh sampaikan di sana sebetulnya? melihat perbandingannya Bu. Untuk apa dilihat perbandingannya? Ya, kalau menurut Ibu, karena kan kita tidak akan melakukan, ini dilakukan sekarang penelitiannya buahnya atau kulit buahnya? Kulit buahnya Bu. Kulit buah, ya. Nah, ini dia dua, dan yang kita lakukan kan rendan, bukan duku kan? Iya Bu. Nah, jadi ambil saja satu, kalau yang paling bagus yang mana ini? Yang di atas ini atau di bawah yang paling bagus? Yang di bawah lah Bu. Ya, jadi enggak ini kalau karena artinya di sini sebetulnya jadi pembahasan sebetulnya ya. Kenapa satu bisa 47, kenapa yang satu bisa 1,29. Ini juga menjadi sesuatu hal nanti yang akan dipertanyakan. Berarti aktivitasnya sama-sama ini apa tempat tumbuhnya berbeda, tapi kan artinya sangat. Padahal yang kita harapkan tentu yang 1,29 ini ya Saleh ya. Iya Bu. Ya. Nah kemudian ini sedikit masukan yang halaman, nah ini ya, yang paragraf terakhir yang halaman 7. Ini literaturnya Hen ini. Iya Bu. Ini Bu. Yang spesies yang ada di Bengkalis ini memang di sana dikatakan. Iya Bu, dari Bengkalis Bu. Memang di buku itu dikatakan seperti itu. Ini dari jurnal juga Bu. Oh, enggak bisa dicampur. Ini kan ada ceritanya ini, tapi jadi kalau seperti ini artinya si Hen ini juga mengatakan kalau Derendan ini ada di Bengkalis. Ya, jangan dicampur-campur ya, Saleh ya. Yang mana yang si Hen, apakah hanya spesiesnya saja atau juga masuk yang tumbuhnya di Bengkalis? Yang mana? Ya, nanti diperbaiki ya. Iya Bu. Nah, kemudian di halaman 8, saya kan mengatakan di paragraf 2, penelitian mengenai isolasi senyawa kimia dari buah Derendan telah dilakukan. Saya sebetulnya buah atau kulit buah nih? Kulit buah Bu. Kulit buah. Yang si Ramayani ini? Kulit buah juga Bu. Nah, iya, ini tapi yang dibikin di sini apa? Dari buah dari Buah kan? Iya Bu. Nah, jadi jangan kalau seperti ini membingungkan jadinya ya Saleh ya. Jadi yang boleh dikerjakan apa buah apa kulit buah. Jadi ini kan kulit buah nih. Jadi Bu tadi bingung juga ini kalau kulit buah atau buah ya. Jadi kulit buah. Nah, Iya Bu. kayak kemudian Saleh kulit buah ini ini ekstrak total metanol ya. Iya Bu. Hasil aktivitas antioksidan ekstrak totalnya berapa? Aktivitas Berapa Saleh? Harusnya itu yang masuk di sini Saleh. Coba Ibu mau tahu berapa hasilnya? IC50-nya berapa? Yang kulit buah Derendannya. Yang dari Rahmayani itu, dia yang melakukan penelitian. Iya Bu. Nah, berapa IC50-nya? Sebentar Bu.
Berapa Saleh? Di sini tidak saya lampirkan, Bu. Ya, kenapa? Harusnya itu masuk. Ya, Ibu nggak bisa lanjut kalau Ibu nggak tahu berapa nilai AC50-nya. Baik, Bu. Mungkin kan sudah tahu ya harusnya itu. Saleh. Iya, Bu. Kenapa Ibu perlu menanyakan itu? Kalau ini BOC guided, kita harus tahu yang ekstrak total etanolnya, ekstrak total etanolnya berapa. Ibu yakin bagus mungkin ya, tapi kalau Ibu nggak dapat lihat datanya, bagaimana Ibu bisa mengokekan Saleh untuk melanjutkan melakukan purifikasi, karakterisasi, dan aktivitas antioksidan. Kalau ekstrak total etanolnya saja Ibu nggak tahu berapa datanya. Didapat AC50-nya, Bu. 392,42 mikrogram per mili, Bu. Di mana Ibu bisa lihat itu? Kalau misalnya di Bu, di punya Saleh belum ada terlampir, Bu, tapi Saleh melihatnya dari punya Kak Wiki, Bu. Siapa? Punya Kak Wiki, Bu. Nanti Saleh kirimkan ke Ibu punya Kak Wiki itu ya. Baik, Bu. Oke, angka 300 itu kategori apa? Kalau aktivitas antioksidan. Sangat kuat, Bu. Oh, masa 300 sangat kuat? Kategori apa 300? Bukan sangat kuat itu Saleh, sangat kuat itu kecil dari 50 ppm. Kalau 300 kategori apa? Tidak aktif, Bu. Nah, kenapa harus kita isolasi lagi? Apa yang Saleh harapkan di situ? Lemah, Bu. Maaf, Bu. Lemah atau iya, kategori lemah atau apalah itu ya. Kenapa harus Saleh lakukan lagi fraksi berikutnya kalau totalnya saja dia sudah kategori lemah? Saleh punya alasan lain? Punya, Bu. Apa alasannya? Karena pada peneliti sebelumnya yang ini Kak Wiki ini, Bu, dia pada fraksi 2, Bu. Sedangkan Saleh ingin melakukan pada fraksi 18, Bu. Yang fraksi 2 gimana hasilnya? Fraksi 2 tadi Kak Wiki mendapat 392,42 mikrogram per mili, Bu. Saleh, Ibu tadi tanya ekstrak total etanol. Apa beda ekstrak total etanol sama fraksi 2, Saleh? Beda. Ya, apa bedanya? Nah, ini semakin tidak memperkuat lagi F2 yang F2 sudah diisolasi dapatnya 300. Bagaimana dengan F18 nanti yang akan saya kerjakan? Saleh, habis waktu Ibu nanti Saleh. Coba kasih alasan sama Ibu. Maaf, Bu, Saleh kurang mengerti, Bu, yang pada etanol tadi, Bu. Kenapa misalnya? Saleh akan melakukan isolasi lah. Kalau misalnya itu saja Saleh tidak duduk, bagaimana Saleh akan melakukan purifikasi, karakterisasi, uji aktivitas? Apa bedanya ekstrak etanol total itu dengan fraksi? Kalau ekstrak total metanol, Bu, dia pelarut yang merupakan pelarut polar, Bu, yang dapat menarik senyawa sekunder, Bu, metabolit sekunder. Contohnya seperti flavonoid, fenolik yang memiliki potensi sebagai antioksidan, Bu. Oke, gini Saleh. Sekarang apa yang memperkuat dugaan Saleh ya dari
dari F18 ini sehingga dia hipotesa Saleh dia bisa aktif sebagai antioksidan. Apa berdasarkan apa? Nah, di sini saya melihat Bu pada hasil KLP Kak Wiki Bu, di situ sebelumnya ditambahkan dengan DPPH 0,2% bobot per kolom dari ungu menjadi kuning pucat yang membuktikan bahwa adanya aktivitas uji antioksidan Bu. Dan di sana Saleh tertarik melakukan penelitian untuk melakukan purifikasi dan karakterisasi dari kulit buah derendan Bu. Oke Saleh, sedang fraksi F2-nya saja sudah kategori lemah. Ibu nggak tahu ekstrak total metanolnya berapa nih? IC50-nya. Ekstraknya berapa? Fraksi F2 itu di bagian mana? Nah, coba jelaskan ke Ibu. Nah, F18 itu di bagian mana kalau dalam PLC? Masih ada waktunya Pak Sayul? Masih Bu? Masih. Oke. Coba Saleh. Kita dudukkan dulu nih latar belakang Saleh ya. Jadi Saleh juga harus paham kenapa Saleh harus melakukan ini. Karena Ibu nggak ngelihat itu di latar belakang. Saleh banyak cerita yang lain, sementara kenapa pilih F18-nya, Ibu nggak begitu nampak. Walaupun ada mungkin ceritanya sedikit, tapi nggak nampak Ibu urutannya. Coba jelaskan yang disampaikan Pak Hayul tadi. Saleh, Iya Bu. coba. Saleh, di fraksi F2 tuh perbandingan apa tuh? Heksanetil atau etil metanol? Iya Pak. Nah, coba kaitkan. Yang Saleh ini perbandingannya apa? Terus apa hubungannya? Kalau pada penelitian sebelumnya Bu, etil asetat Bu, N-heksan banding etil asetat 7:3, sedangkan pada Saleh Bu, pada Saleh etil metanol 8:2 Bu. Terus kenapa? Kalau angka total IC50 di total metanolnya Ibu nggak tahu ya gimana kita mau lanjut Saleh. Anggaplah di F2 tadi karena memang di mana itu, di polar atau di non polar itu? Polar Bu. Apa beda polar sama non polar Saleh? Polar yang menarik senyawa polar Bu, seperti sedangkan non polar dia hanya menarik pelarut itu. Kalau yang non polar Bu menarik pelarut dari senyawa tadi mendapatkan yang non polar Bu. Senyawa polar sama senyawa non polar apa bedanya? Atau pelarut polar dengan pelarut non polar bedanya apa? Oke, Saleh ya. Ibu ingin dilihatkan nanti setelah seminar ini, Saleh WA Ibu, berapa IC50 total metanolnya, ya. Karena Ibu Saleh tak bisa jawab ke Ibu berapa totalnya. Jadi walaupun mungkin di F2 alasan Saleh mungkin karena dia di non-polar, makanya 300-an. Tapi kalau Ibu tidak tahu data di total metanolnya berapa, tentu kita tidak
tidak mungkin melanjutkan Saleh ya. Tapi Ibu yakin itu pasti bagus nilainya. Tapi Saleh harus membuktikan ke Ibu ya, dilihat dikirimkan ke Ibu berapa total berapa isi 50 di total metanol atau etanolnya ya. Baik. Bisa ya? Oke. Nah, baik. Kemudian Ibu masuk ke cara kerja saja. Oke. Saleh nanti akan melakukan purifikasi ya. Purifikasi itu apa, Saleh? Untuk mendapatkan suatu senyawa murni, Bu. Oke, Ibu, Saleh tadi di manfaat dan tujuan saja sudah tidak duduk, Saleh. Apa manfaat, apa tujuan. Jadi Ibu luruskan dulu, tujuan Saleh ini sebetulnya ingin purifikasi saja atau ingin mendapatkan senyawa murni? Kalau misalnya nanti tidak dapat senyawa murni gimana? Kalau misalnya tidak dapat senyawa murni, Bu. Nah, senyawa murni itu apa, Saleh? Yang telah Kapan suatu senyawa dikatakan sudah murni kalau kita isolasi? nodanya apa, Bu? Nodanya 1. Baru jika disemprotkan DPPH dia kuning, Bu. Oh, Saleh banyak belajar nih kayaknya ya. Masih Iya, Bu. banyak belum paham Ibu lihat ya. Saleh kalau misalnya Saleh belum paham, ini kerjaan lumayan ini Saleh ya, yang memerlukan pemahaman agak lebih tingkat tinggi sedikit dibanding mungkin yang lain. Kalau Saleh kurang paham, nanti jangan sampai nanti penelitian yang sudah kita lakukan lumayan ini agak lama, nanti Saleh tak paham, nanti kasihan Salehnya nanti. Oke, Saleh akan melakukan uji IR juga nanti ya. FTIR sama IR bedanya apa Saleh? Kalau FTIR sama IR sama, Bu. Sama, tapi namanya kok beda ya? Iya. Apa bedanya? Atau sama memang? Sama, Bu. Tidak sama, beda itu namanya aja beda. Saya pakai yang ini, yang pakai KBR nanti mengerjakannya. Iya, Bu, dengan KBR, Bu. Gimana saya kerjakan? Gimana saya akan mengerjakan? Digerus dulu deh nanti, Bu. Di mana saya akan mengerjakan? FTIR ini di mana akan dikerjakan? Di istighfar atau di undri? Di Undri, Bu. Istighfar ada enggak? Istighfar ada enggak? Ada ya, ngapain harus ke undri ya? Dan caranya nanti diperbaiki ya, disesuaikan dengan yang akan kita kerjakan. Oke, kemudian nanti setelah dapat senyawa murni, anggaplah ya, saya akan melakukan identifikasi di sini katanya ya. Cara saya menentukan golongan metabolit sekunder untuk senyawa murni nanti gimana caranya saya? Dengan melakukan screening, Bu. Screening, gimana caranya? Screening dengan Misalnya, contohkan aja satu, misalnya untuk flavonoid. Gimana cara? Ini kan ada nih di poin B pemeriksaan sifat kimia dan uji fitokimia. Gimana caranya nanti terhadap senyawa murninya? Kalau di flavonoid, Bu, dia nanti, Bu, dengan cyanidin test terdapatnya positif merah muda, Bu. Caranya Ibu tanya, gimana caranya? Flavonoid.
Oke, ya. Saleh nanti identifikasinya UV sama IR. Pakai NMR Iya. nggak? Pakai NMR? Tidak, Bu. Hah? Pakai NMR? Tidak, Bu. Tidak. Ya, pakai NMR, nggak usah masukkan di tinjauan pustaka tentang NMR ya Saleh ya. Masukkan saja yang memang akan digunakan di penelitian ini Saleh. Oke, cukup Pak Hayu, Pak. Pesan Ibu, Saleh harus banyak belajar. Ini kalau misalnya Saleh tidak paham, ini akan susah Saleh nanti ya. Pahami lagi sekali lagi tentang apa yang akan Saleh kerjakan ya. Oke Pak Hayu, makasih Pak Hayu. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya. Jadi salahnya kita lanjutkan. Mau minum dulu, saya persilahkan. Kita lanjutkan ke Pak Ihsan. Karena Bu Puri ada urusan sebentar. Pak Ihsan. Oke, Hayul. Oke, terima kasih Pak Hayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya selamat ya, Pak Saleh, sudah sampai ke webinar proposal ya. Semoga Terima kasih, Pak. semakin semangat nanti dalam melakukan penelitiannya ya. Amin. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait proposal Saleh ya. Yang pertama, tadi sama seperti Bu Ira ya, saya tidak paham ini karena cuma Word yang dikasih. Saya takutnya nanti saya komentar, ternyata sebenarnya tampilannya bagus, tapi di Word saya yang acak-acak ya. Tapi nanti disinkronkan aja lagi judul, itu pemenggalannya misalnya gimana? Lansiumnya memang di atas gitu ya? Terpenggal gitu? Iya, Pak. Kenapa lansiumnya nyangkut di atas? Tidak diturunkan ke bawah aja? Saran saya nanti diturunkan aja ya, Saleh. Iya, Pak. Agar nyatu tuh lansium parasitikumnya. Jangan lansium di atas, parasitikum di bawah ya, untuk judul. Nah, kemudian tadi ketika presentasi saya sedikit mendengar Saleh mengucapkan NM tadi apa kepanjangan NM? N kecil, M kecil. Apa kepanjangannya? Nanomikro, Pak. Nanomikro. Enggak, Pak. Apa NM tuh? Dari mana Saleh baca itu nanomikro? Nanometer, Pak. Nanometer ya. Nah, Ya. itu sedikit saya tadi ketika presentasi saya tadi mendengar Saleh mengucapkan nanomikro ya. Oke. Kemudian untuk apa namanya baris ke-11 ya, ada penulisan kutipan itu Nakamura et al. Tahun 1989. Kalau Nakamuranya dituliskan di awal, sebaiknya saran saya tidak perlu dikasih tanda kurung ya. Langsung saja Nakamura et al. Kurungnya itu tahunnya aja. Jadi Nakamura et al. Dalam kurung 1989 gitu ya. Tapi kalau kutipannya di akhir, baru Nakamuranya juga dibuat di dalam ketemu, Saleh? Ketemu, Pak. Ya. Untuk beberapa penulisan sudah benar itu saya lihat. Ada yang kamu tuliskan kurungnya hanya untuk tahunnya saja. Namun ada beberapa yang di awal kalimat tetapi kurungnya ikut Nakamuranya. Jadi tahunnya saja yang diberi tanda kurung ya. Kalau kutipannya di awal ya. Kalau di akhir baru seluruhnya. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk gambar 1 untuk penulisan struktur, nanti dalam menulis struktur Saleh harus memperhatikan sudut ikatan ya. Kalau saya lihat pada gambar 1 itu strukturnya gugus karbonilnya, coba lihat tuh gugus karboksilnya ya. Terlalu apa istilahnya crowded ya karbonilnya, OH-nya. Coba lihat nanti bagaimana menuliskan struktur yang lebih tepat ya untuk gugus karboksil ya, seperti apa. Kalau seperti itu rasanya kurang sesuai ya.
Kemudian gambar 3 ini di tampilan saya memang terpotong nih. Di kamu gimana gambar 3? Kalau yang hasil printnya tidak, Pak. Sebenarnya tidak. Oke lah, berarti itu apa ya, pengaruh office-nya. Oke. Kemudian, nah, kamu menerjemahkan VLC itu dalam bahasa Indonesia apa? VLC apa? Vacuum liquid chromatografi, Pak. Oke, vacuum liquid chromatografi ya. Dalam bahasa Indonesia Vakum cair kromatografi, Pak. vakum cair chromatografi. Kromatografi vakum cair. Vakum cair atau cair vakum? Kromatografi vakum cair, Pak. Vakum cair. Bahasa Inggris apa tadi? Vakum liquid kromatografi, Pak. Nah, kalau HPLC kepanjangannya apa? Apa, Pak? HPLC. HPLC kalau nggak tahu. High perform liquid chromatografi, Pak. Ah, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia. Kromatografi. Nah, cairnya di awal atau di akhir? Di akhir, Pak. Oh gitu. Jadi apa kepanjangannya? Kromatografi apa? Enak, Pak. Kromatografi cair kinerja tinggi, Pak. Ah, setelah kromatografi cair duluan atau kinerja tingginya duluan? Cairnya duluan, Pak, baru kinerja tinggi, Pak. Nah, saran saya untuk VLC itu juga memang ada beberapa literatur yang membuat vakum cair, ada juga yang menuliskan cair vakum, tapi menurut saya dari kaidah penerjemahan itu lebih tepat cairnya duluan ya. Jadi kromatografi cairnya duluan, vakumnya belakangan. Nanti dicek ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian untuk penulisan dalam bahasa Indonesia itu banyak yang mungkin berubah secara otomatis ya. Kadang kita ngetik vakum berubah jadi C. Kemudian kita ketik organik menjadi C juga K-nya itu ya. Metanol nambah pula jadi ada metahab gitu ya. Tapi kan itu harus diperhatikan juga oleh Saleh. Walaupun dia otomatis diubah oleh softwarenya, tapi kan disitulah fungsinya kita membaca lagi apa yang sudah kita ketik gitu ya. Jadi jangan bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu ya. Nanti dicek ya. Nah kemudian N-heksan ini saran saya N-heksana lah ya. Karena kan dalam bahasa Indonesia itu kan alkana, bukan alkan. Alkana atau alkan? Alkana, Pak. Ya, baru heksan jadinya kan. Iya, Pak. Nah, kalau ingin pakai bahasa Inggris pakai X jadinya. Nah, jadi heksana lah ya, dilengkapkan A-nya supaya jadi alkana. Untuk di bahan ada plat silika nih. Itu saran saya diganti aja jadi plat KLT, namun dilengkapi dengan jenisnya apa atau mereknya apa. Gitu. Jadi plat KLT apa gitu ya. Untuk penulisannya nanti saya bacalah sendiri nih ya. Ada beberapa penulisan nih. Kayak satuan ya, kemudian penulisan spasi di bawah ya, nanti diperhatikan di bawah itu pakai spasi apa enggak, dipotong itu pakai spasi apa enggak, ada yang pakai spasi ada yang enggak ya, bercampur baur masih ya. Nah, kamu menggunakan reaksi apa di sini? Selain reaksi pada uji fitokimia, ada reaksi apa lagi? Reaksi Mayer, Pak. Itu kan reaksi pada uji fitokimia. Pertanyaan saya, selain reaksi pada uji fitokimia, kamu gunakan reaksi apa lagi? Lieberman, Pak. Itu kan fitokimia.
Ada kamu di sini reaksi atau regen gitu. Kalau fitokimia tadi kan udah ditanya sama Bu Ira tadi. Nah, Iya. saya mau nanya, selain untuk uji fitokimia, reaksi apa yang kamu pakai lagi? Yang tertulis di proposal kamu. Nggak ada. Tak ada, Pak. Iya, tak ada. Ada kamu tulis di proposal kamu regen DPPH. DPPH ada dipakai? Ada, Pak. Ada. Tapi tadi tak ada. Ada. Apa yang dibolak-balik itu? Kan bunyi kertasnya. Oke lah, saya tanya. Kamu gunakan DPPH? Iya, Pak. Pada tahapan apa saja kamu menggunakan DPPH? Untuk menguji aktivitas antioksidannya, Pak. Satu, pada saat ingin melakukan pengujian aktivitas antioksidan. Yang kedua, Pada apa, Pak? Proses perubahan warnanya, Pak. ada di judul prosedur kamu pada saat proses perubahan warna gitu. Apa tahapan apa itu digunakan DPPH selain pada pengujian aktivitas antioksidan? Untuk melihat dari warna ungu ke kuning ya, Pak. Ya, itu pada tahapan apa namanya? Prosedur apa itu? Dari nanti apa, Pak? Untuk melihat pemurnian fraksinya, Pak. Jadi pemurnian fraksi pakai DPPH. Kita melihatnya terus kalau misalnya murni, Pak, ya, Pak, diberikan nanti DPPH-nya. Kalau misalnya ada noda kuningnya tunggal, murni dia, Pak, tidak ada ekornya lagi, Pak. Itu ya, guna reaksi DPPH itu untuk itu. Untuk lihat kemurnian. Tidak juga, Pak. Jadi apa gunanya disemprot dengan reaksi DPPH? Apakah memang tujuannya untuk lihat kemurnian seperti yang kamu jelaskan tadi? Untuk menghambat radikal bebas, ya, Pak. Hah? Radikal bebas apa yang mau kamu hambat? Disemprot DPPH supaya radikal bebasnya terhambat. DPPH merupakan suatu senyawa radikal bebas, Pak. Ya, jadi apa tujuannya dia disemprot dengan radikal DPPH tadi? Untuk menghambat aktivitas penangkapan radikal bebas, Pak. Ya, apa gunanya? Supaya apa? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil nanti setelah dilakukan tahap tersebut? Iya, Pak. Nanti setelah saya pada DPPH ini, kalau misalnya pada fraksi yang tadi, Pak, yang mau dilakukan uji ini, kalau misalnya ada kuning dia, berarti mengandung aktivitas antioksidan ya, Pak. Berarti untuk mengetahui tujuannya apa disemprot tadi, bukan untuk uji kemurnian ya, untuk apa? Iya, Pak. Mengetahui adanya antioksidan di dalamnya, Pak. Aktivitas antioksidan di dalamnya, Pak. Untuk mengetahui apakah pada fraksi berapa F18? Nah, untuk mengetahui apakah pada fraksi F18 tersebut mengandung komponen senyawa metabolit sekunder yang bersifat antioksidan, Pak. Yang kemungkinan aktif ya sebagai antioksidan. Dari mana tahu ya kamu nanti fraksi itu ada komponen yang aktif sebagai antioksidan atau tidak? Dengan melihat banyak, Pak, warnanya dari perubahan warna. Warna apa yang diharapkan dapat disimpulkan aktif? Kalau misalnya dia antioksidan dari ungu ke kuning, Pak. Berarti dihasilkan warna kuning. Iya, Pak.
Mengapa bisa terjadi perubahan warna? Jadi dari ungu ke kuning, mengapa terjadi perubahan warna dari ungu ke kuning? Karena mengandung antioksidan di dalamnya, Pak. Iya. Ada apa yang terjadi dengan antioksidan dan radikal tersebut sehingga terjadi perubahan warna? Bingung? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu perlu dibaca lagi nanti ya. Iya, Pak. Oke, tadi saya mendengar kamu memurnikannya dengan apa? Teknik apa pemurnian? Pemurniannya, Pak. Pemurnian senyawa isolat. Teknik apa untuk proses pemurniannya? Direkristalisasi, Pak. Nanti setelah direkristalisasi dapat senyawa murninya, Pak. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Di subbab 344, kamu menuliskan judul begini. Pemurnian dan rekristalisasi. Isinya cerita tentang pencucian dan teknik rekristalisasi ya. Boleh? Tunggu, Pak. Sudah, Pak. Nah, kenapa kamu beri judul pemurnian dan rekristalisasi? Karena dari yang sebelumnya, Pak, kan telah di pengujian hasil kromatografi kolamnya dengan KLT, mau dimurnikan, Pak, dan direkristalisasi, Pak. Dilakukan dengan pemurnian, Pak. Rekristalisasi itu apakah termasuk metode pemurnian? Iya, Pak. Oh, pencucian? Pencucian, Maksud saya kenapa judulnya tidak begini aja? Pemurnian senyawa isolat. Itu aja nak judulnya. Di dalamnya baru cerita. Kalau pemurnian dan rekristalisasi, seolah-olah rekristalisasi itu bukan metode pemurnian. Jadi beda dia. berarti diganti yang apanya, Pak? Pemurnian senyawa isolat gitu kan. Nah, terserah misalkan pemurnian senyawa isolat dengan ini, terserah lah. Paham maksud saya, Saleh? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kemudian ini, setelah dilakukan pemurnian, untuk memastikan senyawa yang kamu dapatkan itu murni atau tidak, apa yang kamu... Senyawa tersebut murni atau tidak, Pak? Dengan yang melihat noda. Iya, Pak. Dengan melihat nodanya, Pak. Dengan apa? Melihat nodanya, Pak. Dengan metode apa kamu melakukan uji kemurnian? Rekristalisasi, Pak. Itu metode pemurniannya yang tanya uji kemurniannya dengan cara apa? Setelah melakukan pemurnian, maka kan kita harus melakukan uji kemurnian. Sama atau beda pemurnian dengan uji kemurnian? Pemurnian dengan uji kemurnian beda, Pak. Nah, untuk uji kemurnian apa saja kamu lakukan?
Loh, bingung nampaknya. Melihat titik lelehnya, Pak. Itu yang langsung cukup untuk menentukan kemurniannya. Melalui uji KLT kan saya. Iya, Pak, di uji KLT, Pak. Nah, itu nampaknya nyebutnya. Bisa. Dua, iya, Pak. Oh, Pak. Bagaimana kamu melakukan uji kemurnian terhadap senyawa isolat tadi melalui uji KLT? Iya, Pak, dengan uji KLT, Pak. Pertama saya menggunakan seperti apa, Pak, etil 2:8, kemudian saya membuat perbandingan kloropom dengan metanol, Pak. Saya membuatnya 3 perbandingan, Pak. Tahu dari mana perbandingan itu? Dibuat dengan dimodifikasi, Pak. Berapa? Jadi uji KLT dan beberapa variasi elemen. Iya, Pak. Nanti tahu dari mana yang hasilnya murni dia senyawanya atau belum gitu? Kalau senyawanya murni, nodanya 1, Pak, tidak ada ekornya, Pak. Menunjukkan noda tunggal atau Iya, Pak. satu spot noda gitu. Iya, Pak. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan apa? Pengamatan terhadap noda tadi. Pemberian KLT, Pak. Pengamatan terhadap noda yang ada pada plat tadi, kamu lihat dengan bantuan apa? Oh. No. Masih ada di situ Saleh nih. Masih, Pak. Jadi jawab. Dengan apa melihat nodanya? Dengan mata saja atau kaca pembesar atau apa gitu? Tidak, Pak. Dengan sinar UV, Pak. 254 dengan 254. yang pada warna biru deh, Pak. Warna hijau. Yang warna biru hijau apa namanya itu? Ini kemarin praktikum nih enggak ikut ya? Ikut, Pak. Sinar UV 254, Pak, yang hijau, Pak. Gunakan bantuan lampu UV. Iya, Pak. Pada panjang gelombang berapa? 254, Pak. 254 kan? Dan 366 yang warna birunya, Pak. Satuannya apa tuh? Nanometer, Pak. Apa lagi ya? Iya, Pak. Selain itu ada menggunakan bantuan lain nggak? Selain menggunakan lampu UV? Tidak, Pak. Untuk memastikannya gitu? Hanya dengan lampu UV saja? Iya, Pak. Tidak ada menggunakan reaksi penampak noda gitu? Ada, Pak. Dengan penyemprotan DPPH, Pak. Penyemprot DPPH tadi fungsinya kan bukan untuk lihat kemurnian. Yang nyawa yang kamu targetkan tak ada nih. Harapan kamu apa senyawa isolatnya? Kalau tak ditargetkan, tapi apa harapan kamu senyawa isolatnya? Hanya senyawa aktif ya harapannya? Iya, Pak. Terserahlah apa yang mau didapatkan gitu. Tidak, Pak. Berarti aktif ya? Tidak, Pak. Untuk mengukur titik leleh pakai alat apa? Stuart melting point, Pak. SMP 11, Pak. Gimana mau dilakukan?
nanti sampelnya dimasukkan Pak di pipa kapilernya, kemudian dilihat pada suhu berapa dia menurun Pak, habisnya melelehnya Pak. Coba lihat prosedur yang kamu tulis. Sama nggak dengan yang kamu ucapkan tadi? Di mana sampel diletakkan? Susah nyari Paknya, halaman berapa ya? Ada di sini Pak, saya jelaskan di sini Pak. Cuma iya Pak. Apa yang Pak nih? Tidak ada dijelaskan di sini Pak yang cara alat si throat mapping point aparatusnya Pak dijelaskan Pak. Enggak, pada prosedur kamu tulis apa di situ di proposal kamu? Sampelnya di mana? Sampelnya. Masa ada proposal kamu? Saya baca di dalam proposal kamu M sampai B is Haki Pohan kan? Nah, ya proposal kamu berarti. Di mana? Di mana ditempatkan sampelnya di proposal kamu? Di cara kerjanya nih Pak. Ya. Kan? Nanti Pak, maaf Pak, saya ulangi lagi Pak. Di sini yang di pemeriksaan sifat fisikanya Pak, di cara kerjanya Pak. Ya, sampelnya letakkan di mana kamu tuliskan di prosedur kerjanya itu. Di antara dua kaca objek Pak. Ah, yang kamu katakan tadi di awal di mana diletakkan sampelnya? Kalau yang di ujung pipa kapiler Pak. Jadi yang mana yang betul? Yang di Itu jelaskan kali Pak. Kalau yang saya tuliskan di sini Pak, di antara dua kaca objek, sedangkan yang saya bilang tadi di ujung pipa kapilernya tadi, kemudian yang kita letakkan pada zoom, kita lihat titik lelehnya Pak. Tapi di sini tidak perlu dijelaskan kembali Pak, cuma di antara dua kaca objek saja Pak. Jadi dua kaca objek itu betul barangnya. Kamu kemarin berarti tidak melakukan titik leleh. Ada Pak. Nah, apa yang kamu lihat ada tempatkan di atas dua kaca objek yang ada di sipar ini? Iya. Ada Pak. Gimana? Ada keliruan Pak. Nanti sesuaikan ya. Iya Pak. Nah, itu yang spektroskopi vivid. Baca di halaman 36 atau 37 itu. Vivid. Vivid Pak. Coba baca ketiganya. Ada prosedur spektroskopi. Maaf Pak, apa tadi Pak?
Kak Ihsan. Ada lagi? Iya. Ini jalurnya. Story. Assalamualaikum. Halo? Iya, Pak. Udah ada. Kenapa tiba-tiba sunyi aja? Jadi Kak Ihsan nggak ada suara. Terputus dari menyambung, Pak. Halo, halo. Nah, tuh. Nah, Memang hilang semuanya berarti. Tiba-tiba hilang aja jaringan nih. Nah, sama. Oke. Lanjut apa, Isan? Sampai mana tadi Saleh? yang halaman 36 tadi, Pak. UV tadi ya. Apa yang kamu baca di situ? Terakhir nih mungkin nih. Nah, baik. Panjang gelombang, Pak. Apa? Benar tuh yang kamu buat. Insya Allah benar, Pak. Iya, UV vis 200 sampai 400. Nanti dibaca lagi ya. Oke, mungkin Iya, itu saja lah Pak Hayul. Saya kembalikan ke Pak Hayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Isan. Terima kasih, Pak. Sampai Jumatan ya kayaknya. Panjang pembahasan soal ini. Oke, silakan Bu Puri. Oke, udah bisa dimulai Pak Hayul? Oke, makasih Pak Hayul. Saleh, Iya, Bu. dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, kita lanjut ya Saleh. Banyak masukan ya, saran dari Bapak Ibu dosen pembahas sebelumnya dari saya. Yang pertama, dari judul dulu ya Saleh ya, purifikasi dengan karakterisasi serta uji aktivitas antioksidan senyawa dari fraksi 18 ya. Ekstrak total metanol kulit buah derendan. Mungkin pertanyaan pertama, purifikasi dan karakterisasi itu apa ya Saleh? Kalau purifikasi itu, Bu, suatu metode untuk mendapatkan senyawa murni, Bu. Sedangkan karakterisasi di sini, Bu, penentuan struktur, gugus fungsi, dan pergeseran kimia dari senyawa murni hasil purifikasinya, Bu. Apa bedanya purifikasi dan isolasi? Kalau isolasi ini, Bu, hanya dia dapat purifikasi, Bu, untuk menghilangkan yang tidak diinginkan, Bu, mengganggu atau mengubah hasilnya, Bu. Kalau isolasi? Masih ada zat pemaparnya, Bu. Masa sih? Baca di mana kamu tuh? Kenapa nggak judulnya isolasi dan karakterisasi, harus purifikasi dan karakterisasi? Karena Saleh dari penelitian sebelumnya pada fraksi 18 tertarik karena disimpulkan dengan DBPH 0,2% bobot per kolom, adanya warna ungu menjadi warna kuning pucat, Bu, yang menandakan adanya antioksidan. Di sana pun saya melihat dari PLT kakak tersebut, Bu, penelitian sebelumnya, dia memiliki noda yang agak bagus, Bu, sehingga di sini saya Bu, senyawa tadi yang sudah nampak, Bu, di sini saya ingin memurnikan lagi, Bu. Berarti di sini senyawanya sudah diisolasi, makanya mau dipurifikasi. Memurnikan lagi, Bu. Iya, Bu, dipurifikasi lagi, Bu. Yakin. Udah diisolasi senyawanya nih, berarti dia senyawanya udah tunggal. Sudah, Bu. Hah? Mana kamu? Isolasi, Bu. Isolasi lah judul kamu. Kamu kan mencari tujuan penelitian kamu apa sekarang? Purifikasi, Bu.
purifikasi, hanya memurnikan saja. Untuk mendapatkan Iya. senyawa murni. Untuk mendapatkan senyawa murni, Bu. Untuk mendapatkan senyawa murni, berarti isolasi. Sebelumnya udah diisolasi dia, Bu. Sebelumnya udah diisolasi. Iya, Bu. Ada itu di latar belakang. Nggak ada kan di latar belakang kan? Tidak, Bu. Oh. Terus apa? Kamu pakai ekstrak total metanol ya? Iya, Bu. Apa bedanya ekstrak total metanol sama ekstrak metanol? Sama. Serat pertama. Kenapa harus pakai ekstrak total metanol? Ekstrak metanol aja boleh tulis di situ. Karena Bu, karena ekstrak total metanol merupakan pelarut yang polar, Bu, sehingga dapat menarik senyawa metabolit sekunder yang bersifat polar juga. Contohnya flavonoid, fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan, Bu. Kalau ekstrak metanol? Sama. Yang Ibu pertanyaan Ibu, ekstrak total metanol itu dengan ekstrak metanol sama atau beda? Kenapa harus dipakai kalimat ekstrak total metanol, bukan ekstrak metanol saja? Karena pada ekstrak totalnya, Bu, yang Saleh ambil di sini, Bu. Iya, berarti bedanya apa total dengan metanol aja? Bisa jawab, nggak bisa jawab kan? Iya, Bu. Harus tahu bedanya apa. Atau sama aja? Beda, Bu. Beda. Boleh Saleh buka slide-nya lagi? Boleh, Bu. Ya. Slide-nya mana tadi? Tunggu ya, Bu. Iya. Udah belum? Udah, Bu. Oke. Lanjut terus ke ini apa? Tata nama. Bu Santa, untuk LTA-nya ya Bu, Ibu juga harus ambil perhatian untuk LTA-nya ya Bu, karena nanti juga mau dicetak Ibu. Terus tadi kalau terkait pertanyaan saya itu pun yang berkaitan dengan LTA. Nah, itu punya sederhana, Ibu juga kurang memahami. Coba dibaca tuh. Sepertinya memang belajar lagi, maksudnya Ibu tuh. Kingdomnya apa? Lantai, Bu. Lantai. Divisi? Spermatopita, Bu. Kalau kelasnya? Dicotyledona, Bu. Sukunya? Tapindaceae, Bu. Tapindaceae, Bu. Sapindaceae. Sapindaceae, Bu. Tadi kamu bacanya Sapindaceae ya, malu kita ya. Jadi bahan alam baca kayak gini pun masih nggak bisa. Lantai, ya Sapindaceae ya. Harusnya bacanya seperti apa? Sapindaceae, Bu. Hah? Sapindaceae.
Dicotyledonae ya, kamu baca ya. Malu kita kalau baca ini masih begitu ya, sesuaikan dengan penggunaan bahasa Latin ya. Iya, Bu. Oke, kita balik lagi ke latar belakang. Pakai ekstrak metanol, tapi nggak ada berapa aktivitas antioksidan si metanolnya. Yang ada etanol, yang ada butanol. Padahal yang diambil ekstrak metanol. Kemana literaturnya? Ekstrak butanolnya ada, IC50-nya 141. Ekstrak keterangan activity untuk ekstrak etanol juga ada, 4. Nah, sedangkan soal penelitian kamu ekstraknya metanol. Udah ada diteliti belum si ekstrak metanol ini? Aktivitas antioksidannya? Sudah, Bu. Sudah, mana dia datanya? Nggak ada terlampir di sini, Bu. Nggak ada terlampir. Kenapa? Ini berarti nggak nyambung. Yang mau diteliti apa, yang data yang ada di sini yang apa juga. Berarti nggak nyambung dia kan? Iya, Bu. Kemudian dipilih fraksi F18. Karena setelah disemprot dengan DPPH 0,2 menunjukkan fraksi 18 mengandung senyawa antioksidan. Iya, Bu. Ini datanya ada. Ada, Bu. Yang mana datanya? Kalau melihat Di mana bisa lihat datanya? di apa, Bu? Di lampiran 4, Bu, gambar 10, Bu, halaman 46, Bu. Halaman 46. Ya, Bu. Dan saya udah lihat gambarnya. Fraksi 18-nya yang mana? Yang F8, Bu. Tapi yang si kuningnya belum dilingkar, Bu. Yang ada bercak kuning, Bu. Bercak kuning, Bu. Yang mana? Bercak kuning, Bu. Bercak kuning. Dan itu nggak kelihatan yang mana. Iya, Bu. Gimana ceritanya nih? Maaf, Bu. Nggak dilingkari, Bu. Nggak dilingkari. Yang mana yang kuning, yang mana. Dan ini keterangannya pun belum jelas ya. Iya, Bu. Masih belum jelas lagi yang F18 itu. Terus pertanyaan berikutnya. Jadi membuat latar belakang harus dirunut juga ya dari penelitian umum ke penelitian khusus. Ini udah cerita tentang isolasi. Terus ujung-ujungnya hasil screening fitokimia menunjukkan sampel segar ekstrak metanol mengandung senyawa sekian. Balik lagi ke umum. Ini hasil screening fitokimia ini punya siapa? Punya kamu atau orang terdahulu? Orang terdahulu, Bu. Orang terdahulu. Iya, Bu. Siapa? Yang Si Ramayani ini juga. Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Si Ramayani. Ceritanya dari umum ke khusus lah. Masa dari khusus ke umum? Untuk latar belakang. Udah isolasi terus cerita lagi tentang si screening fitokimia ya. Si Ramayani ini pakai F18-nya pakai ekstrak apa? Metanol, Bu. Ekstrak metanol. Iya, Bu. Dia juga udah uji antioksidannya. Udah, Bu. Nah, mana datanya? Nggak ada dimasukkan ke sini. Iya, Bu. Dan ini juga nggak jelas kan? Sudah mengenai isolasi senyawa kimia. Isolasi dari mana, kemana, tiba-tiba dapat fraksi 18. Isolasinya pakai metode apa pun nggak tergambarkan di sini. Jadi nggak begitu lengkap ya latar belakangnya. Yang ada di sini Saleh. Iya, Bu. Tiba-tiba tertarik untuk melakukan purifikasi. Memang ada masalah pada penelitian Rahmayani ini.
sehingga Saleh mau melakukan verifikasi dan karakterisasinya? Tidak, Bu. Nggak ada masalah. Cuma pada penelitian tersebut, Bu, senyawanya belum murni kali, Bu, pada fraksi 18, Bu. Masih nodanya ada ekornya, Bu. Apanya yang ada ekornya? Nodanya, Bu. Nodanya ada ekornya. Dari mana? Dari mana tahu ada ekor, nggak ada ekornya? diuji KLT dengan melihat dengan sinar UV, Bu. Sinar UV. Apa masalahnya? Di sana Saleh karena udah mengandung antioksidan, Bu, tertarik Saleh, Bu, ingin melakukan pemurnian pada fraksi 18 tersebut, Bu. Udah pernah dilakukan uji berapa aktivitas antioksidan si fraksi 18 ini? Belum, Bu. Belum pernah kan? Belum Itu yang mau Saleh lakukan? Iya, Bu. Nah, jadi apalah pekerjaan yang Saleh lakukan pada penelitian ini? Karena bagi ibunya pada apa? 2 gram per 100 mili, Bu. Dapat 2 gram. 2 gram per 100 mili. Iya, Bu. 2% berarti. Yang saya tanya 0,2 tapi 0,2%. Di mana kamu dapat DPPH 2 gram itu? 200 miligram per 100 mili, Bu. Hah? $200 miligram per 100 mili, Bu. yang dibuat berapa mili? Yang dibuat berapa mili? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Gimana caranya mau kerja tapi nggak tahu? Rancangan penelitian mau melakukan analisis profil KLT fraksi 18. Apa tuh yang mau dikerjakan di situ? Analisis profil KLT fraksi 18. Kan udah ada gambarnya. Gambar yang di lampiran ini punya siapa? Punya penelitian sebelumnya, Bu. Penelitian sebelumnya, bukan punya Saleh nih. Bukan, Bu. Mana kalau gitu tampilkanlah namanya peneliti sebelumnya. Saya kira kamu udah lakukan uji pendahuluan. Belum, Bu. Belum. Jadi ini penelitian siapa nih? Ramayani. Iya, Bu. Nah, tampilkanlah peneliti sebelumnya. Kalau ini gambar punya dia. Jadi kalau analisis profil KLT apa yang mau dilakukan? Melihat apa, Bu? DPPH disemprotkan kepada KLT tersebut, Bu. Kalau misalnya ada warna kuning dari ungu ke kuning pucat, menandakan positif adanya antioksidan, Bu. Adanya positif antioksidan. Iya, Bu. Yang apa yang ditotalkan nanti? Yang mana yang ditotalkan? Fraksi 18-nya, Bu. Fraksi 18. Ini fraksi 18 ini hasil KVC. Iya, Ya. Bu.
Ya, Bu. Yang hasil KLT-nya di bawah ini. Oke, jadi itu. Jadi nanti mau disemprotkan. Nah, kalau dia mau disemprotkan dengan DPPH, kamu aja nggak tahu cara membuat DPPH-nya. Gimana tuh caranya? Nyemprotkannya pakai apa? Nyemprotkan DPPH pakai apa? Gimana, Saleh? Masa kerjanya nggak tahu? Hasil dari kromatografi kolom, Saleh. Bagaimana memastikan bahwa hasil dari kromatografi kolom itu sudah mengandung senyawa antioksidan? Adanya noda, Bu. Hah? Adanya noda, Bu. Adanya satu total noda, Bu. Satu total noda? Yang saya tanya, bagaimana kita tahu hasil dari kolom sudah memiliki aktivitas antioksidan? pH, Bu. Apa? Dan Ya, kedengeran. dari penyemprotan DPPH, Bu, dari warna ungu menjadi kuning pucat, menandakan adanya antioksidan, Bu. Menandakan antioksidan. Ya, Bu. Terus, kalau senyawa yang dihasilkan ternyata yang berkhasiat antioksidan tuh bukan dalam bentuk kristal, tapi dalam bentuk cair. Apa yang dilakukan? Bagaimana cara purifikasinya? Kalau dia dalam bentuk padatan, kamu rekristalisasi kan? Kalau Iya, Bu. dia senyawanya ternyata yang berkhasiat antioksidan tinggi itu dalam bentuk cair. Bagaimana cara purifikasinya? Kalau kromatografi preparatif, Bu. Kromatografi apa? Preparatif. Preparatif. Yakin mau pakai preparatif? Kromatografi. Jadi nggak hanya senyawa kristal aja yang diperiksa ya? Iya, Bu. Karakterisasi pakai apa? Spektrofotometri UV-vis, Bu, sama IR. Kenapa pakai UV-vis sama IR? Untuk menentukan struktur molekul suatu senyawa, Bu. Bisa langsung dapat struktur molekul pakai IR sama pakai UV. Bisa langsung dapat struktur pakai IR atau pakai UV. Tidak, Bu. Menentukan dulu apanya, Bu? Panjang gelombangnya, Bu. Panjang gelombang? Iya, Bu. Berapa panjang gelombangnya yang dipakai? Kalau UV 200 sampai 400, Bu. Sedangkan visible dari 400 sampai 800, Bu. Apa satuannya? Satuannya Apa satuannya?
Nanometer, Bu. Nanometer. Kenapa di sini cuma dilihat pada panjang gelombang 200-400 saja? Yang visible nggak dilihat? Dilihat juga, Bu. Dilihat juga, nggak ada di sini saya lihat. Bagaimana kamu menentukan murni atau tidak murninya pada spektrum UV? Gimana caranya menentukan dia murni tidak murni dilihat dari spektrum UV-nya? Atau dilihat dari spektrum visible-nya? Bisa enggak? Bisa. Bisa jawab aja, jawab bisa atau enggak? Biar lanjut pertanyaan saya nih. Pada puncak, Bu. Puncak apa? Kalau ini batu kurung. Oh, belajar lagi ya. Iya, Bu. Kalau pada IR, apa yang dia amati? Bagaimana dia tahu senyawa murni atau enggak pada spektro IR? Ini IR kamu ganti ya. Jangan lagi di UNRI. Prosedurnya juga udah berbeda ya. Iya, Bu. Bagaimana kita tahu spektro IR kamu tuh murni atau enggak? Judul kamu purifikasi kan, berarti harus dapat senyawa murni kan? Iya, Bu. Nah, gimana cara tahu IR itu udah murni atau enggak? Senyawanya. Berdasarkan bilangan gelombangnya, Bu. Iya, bilangan gelombang mana yang dia tahu murni atau enggaknya? Dilihat dari gugus fungsinya, Bu. Berdasarkan adanya vibrasi molekul, Bu. Apalah vibrasi molekul, itu prinsipnya itu. IR cuma tahu gugus fungsi, tahu dia murni nggak murni gimana? Melihat apa, Bu? Dari bilangan gelombangnya, Bu. Misalnya nanti kayak si OH pada rank 3750 sampai 3000, Bu. Itu gugus fungsi. Artinya apa? Pengujian purifikasi kamu belum lengkap. Dengan UV, dengan IR belum tentu bisa menentukan senyawa murni. Murni tidak murninya satu senyawa tidak bisa pakai dua karakterisasi ini. Dua ini hanya data pendukung saja. Kalau kamu mau mendapatkan senyawa murni, maka cari karakterisasi yang memang menggunakan prinsip pemisahan. Contoh pakai KCKT atau pakai HPLC. Jelas dia memang dapat senyawa murni atau tidak, tapi yang detektornya PDE. Kalau cuma pakai spektrum, nggak akan dapat yang namanya nih senyawa udah murni atau tidak murni, apalagi cuma dibanding dengan nilai data KLT saja. Pakai melting point, itu kalau bentuknya kristal. Kalau cair, mana bisa kamu melting point kan? Maka tambahlah untuk uji kemurniannya. Ya, karena judulnya purifikasi kan? Iya, Bu. Maka harus dapat pastikan bahwa memang senyawa itu murni dan berkhasiat antioksidannya. Iya, Bu. Jadi tujuan kamu mendapatkan senyawa murni yang berkhasiat antioksidan kan? Dari fraksi F18 kan? Iya, Bu. Ya, saya tunggu hasil kamu nanti ya.
Insya Allah, Bu. Memang yakinkan kalau itu murni. Ya, Iya, Bu. makasih. Oke, makasih Pak Yul. Terima kasih, Bu. Salehnya banyak kekurangan dari Saleh yang padahal kita udah pelajari. Iya, Pak. Jadi untuk sekarang kita lakukan penilaian. Lebih kurang 3 menit Suara Ayu nggak jelas. yang lain. Audien saya persilakan keluar dulu. Kami akan melakukan Suaranya ada yang tahu. Saleh keluar dulu Saleh. Keluar dulu, Pak. Ya, 3 menit lagi balik ya. Iya, Pak. Yang lain keluar juga. Dian, Dwi, Ida, Nurul, Regina, Sarifah, Laila, Sarli, Sylvia.